Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Tere. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Lakukan percobaan berikut ini dengan temanmu. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan: selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja: pertama, pegang salah satu ujung selang dan meminta temanmu memegang ujung lainnya. Kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Dan yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 2. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik 4 buah. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga, paku. Langkah kerja: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Selanjutnya, percobaan yang ketiga. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerja: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan
corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Sekarang kalian mengisi hasil percobaan kalian pada tabel. Yang pertama, media atau perantaraan perambatan bunyi menggunakan benda gas atau udara. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Yang kedua, media atau perantaraan perambatan bunyi benda padat atau benang. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Yang ketiga, media atau perantaraan perambatan bunyi benda cair atau air. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita melalui benda gas, padat, dan cair. Media atau benda apa yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi? Benda yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Tidak. Bunyi yang dihasilkan dari setiap media tidak sama alias berbeda karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Jawabannya, bunyi memerlukan media perambatan. Bunyi dapat merambat di benda padat, cair, dan gas, tetapi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Ayo menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Jawabannya, laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang digunakan: 1 ember besar, 2 air, 3 batu koral, 4 corong kecil. Langkah kerja: 1. Isikan ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Hasil percobaan: batu dibenturkan di udara, di air, di luar air, terdengar pelan. Sedangkan batu yang dibunyikan dalam air terdengar lebih keras. Suara yang dihasilkan oleh kedua batu yang dipukulkan merambat melalui partikel air. Suara yang dihasilkan lebih pelan.
jika dibandingkan di luar air karena partikel air lebih padat. Kesimpulan, cepat lambat bunyi di air lebih cepat dibandingkan cepat lambat di udara. Hal ini dikarenakan kepadatan partikel di air dan di udara berbeda, lebih rapat di zat cair. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok pada paragraf 1, musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung pada paragraf 1, musim hujan di Kampung Babakan. Warga Kampung Babakan siap menghadapi musim hujan. Warga Kampung Babakan berencana melakukan gotong royong. Warga Kampung Babakan berencana membersihkan selokan. Warga Kampung Babakan ingin membuat selokan mereka bersih. Jika selokan bersih, maka warga tidak akan kebanjiran. Gagasan pokok paragraf 2, warga semangat membersihkan selokan. Gagasan pendukung paragraf 2, Pak Sami dan Pak Udin membersihkan selokan dari sampah. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan tidak terhambat. Pak Nur mengambil sampah yang telah dikumpulkan. Pak Nur meletakkan sampah dalam gerobak sampah. Para warga bergotong royong. Para warga menjalankan tugas masing-masing. Gagasan pokok paragraf 3, warga menikmati teh hangat dan pisang goreng setelah kerja bakti. Gagasan pendukung paragraf 3, warga berkumpul setelah kerja bakti. Makanan dimasak oleh para ibu. Para warga senang. Selokan Kampung Babakan sudah bersih. Selokan Kampung Babakan sudah lancar. Warga siap menghadapi musim hujan. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawabannya, hari ini saya belajar tentang menjalin kekompakan, bekerja sama dengan tim. Juga sifat-sifat bunyi merambat, gagasan pokok dan pendukung. Keberagaman apa yang kamu pelajari? Jawabannya, keberagaman permainan tradisional dan keberagaman perambatan bunyi. Apa yang akan kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Jawabannya, agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah, maka kita menjaga, mencintai, mempelajari, memperkenalkan, dan melestarikan alat musik tradisional tersebut. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.